Lu mah enak napak, gua kagak. Gua mah kagak napak. Ya, gua mau motor ini kagak napak bener. Iya. Kagak tahu. Kak, nggak. Cuma satu kaki. Napaknya satu kaki. Dah, tapi enak tuh. Anjir. Iya. Nih ngapa melehoi begini sih? Ya, bawa ke tukang las, bikin besi begini. Buat pajangan doang. Ya. Oke, halo semuanya. Selamat datang di Bariski Channel ya. Dengan Bambang di sini dan sudah lama ya kita tidak berjumpa lagi ya. Dan di video kali ini gua sedang mencoba sebuah motor ya. Ini motor teman gua ini ya, sering dipakai ngojol juga ya. Ini Beat Street ya, Honda Beat Street. Gua lagi test ride aja gitu ya, sambil review-review singkat lah ya, nggak panjang-panjang gitu ya. Bisa dibilang ini motor ternyaman yang gua gunakan setelah motor Evo. Ya, kalau untuk petiknya lebih nyaman ini. Ketika orang lain menganggap bahwa Honda Beat yang biasa itu nyaman, Honda Beat Street ini lebih nyaman lagi gitu. Kenapa gua bisa berkata demikian ya, bisa berkata seperti itu? Yang pertama, ini Honda Beat Street stangnya ini lebar ya. Stangnya lebih lebar, beda berapa senti ya, itu ntar gua kasih keterangan gitu ya di video ini. Beda beberapa senti daripada Honda Beat yang biasa ya. Jadi ini stangnya lebih lebar, itu satu. Efeknya apa? Dampaknya apa? Dengan stang lebar ini sangat-sangat nyaman ya. Nggak gampang pegel ini stangnya, bener. Nggak gampang pegel, enak gitu ya, pas ngendarainya enak banget gitu. Ditambah ini handle-nya ajib lah, aji gile bener. Bisa buat selap-selip ini enak ini, walaupun stangnya lebar. Yang kedua, ini sangat nyaman untuk yang punya badannya yang posturnya itu kayak gua gitu ya. Gua dengan tinggi badan 160 ini enak banget buat duduk. Cuman sangat disayangkan nggak enak aja kalau yang punya badannya tinggi-tinggi. Nah, ini yang punyanya nih si Aji. Ini lagi bawa motor Revo gua. Nyari Alfamartnya di mana? Di sana. Yaudah, untuk yang tingginya 160 ini enak banget, duduknya nggak pegel, duduknya enak buat didudukin, pantatnya nyaman jadinya gitu. Cuman nggak enak buat yang badannya kayak gantar gitu ya, lutut tekuk gitu, jadi lebih gampang pegel yang bagian kaki kalau yang orang yang tinggi-tinggi. Karena ini motor 125 cc, sistem PGM FI gitu, ini basic mesinnya sama seperti Honda Beat pada umumnya, hanya beda di bentuk motornya aja gitu, mesinnya sama. Jadi dengan mesin yang sama ini bisa dibilang ini motor paling irit. Kenapa motor paling irit? Ya bayangin aja gitu ya, 4 liter ini bisa dari pagi sampai malam, dan itu masih ada sisa kalau dipakai ngojol. Ya ini teman gue sama gitu ya, teman gue kan ngojol juga gitu. Dia bilang ke gue, lumayan ya, nggak bikin kantong bocor dengan konsumsi bahan bakar yang sangat-sangat irit ini ya, sesuai dengan ciri khas Honda gitu ya, irit namun bertenaga ya. Selain bensinnya irit gitu, basic mesinnya sama ya, dengan keuntungan basic mesinnya sama pada Honda Beat yang lain, ini spare partnya banyak gitu, nggak harus cari spare part yang bentuknya aneh-aneh gitu ya. Ini karena satu mesin, hanya beda di bentuk motornya aja, paling yang nyari spare part yang serupa itu hanya yang dibentuk motornya aja, kayak model stangnya atau apa gitu. Tapi kalau berbicara mesin, spare partnya banyak, berlimpah ya. Untuk motor ini jika dipakai riding jarak jauh, ini sangat recommended buat gue, ini sangat recommended gitu ya. Karena kelas balik lagi ke 3 hal tadi ya. Posisi ridingnya untuk yang tinggi badan tertentu itu sangat nyaman. Terus untuk stangnya juga yang lebar, apalagi ini sangat lincah, sangat gesit. Terus berikutnya bahan bakar sangat irit. Dan gue yakin, gue percaya gitu. Ini kalau gue bawa ke Bandung ini masih ada nyisa banyak, kalau gue bawa ke Bandung. Beda sama motor Evo gue gitu ya. Selain itu ya, gue lupa satu hal. Untuk pengereman ya, ini pengeremannya udah kombi brake. Pengereman udah kombi brake, tarik
rem belakangnya otomatis, depan juga narik. Suspensinya ini sangat nyaman ya, nggak ada keluhan ya, nggak keras banget kayak naik gerobak gitu. Ini enak banget. Untuk tenaganya gimana? Untuk tenaganya ya ini karena motor cc ini ya nggak gede-gede aman, jangan samain sama motor Ninja lah ya. Tapi yang jelas ini untuk tarikan bawah menengah sampai atas ini persis sama Honda Beat biasa. Untuk dipakai santai enak gitu tarikannya, dipakai sedang bisa, dipakai barbar apalagi. Gua nggak bisa menjelaskan gitu top speednya berapa, 1 sampai 100-nya itu berapa detik atau bagaimana. Itu yang jelas untuk tenaganya ini bisa dibilang ini motor number one ya. Ini motor udah apa aja yang dimodifikasi ya untuk motor ini. Motor masih basic, masih standar, cuman tambah-tambah aksesoris aja gitu kayak injakan kaki gitu ya. Ada karpetnya. Terus ini gimmick, ini sebenarnya ini lampu gak hidup. ini lampu tambahan ini sebenarnya gimmick doang, ini cuma pajangan tuh. Sampai potong lagi ini pajangan. Terus ada di depan itu ada jalurnya gitu ya. Terus tutup cover belakangnya udah ganti, terus sisanya ini udah pakai ini nih. Udah pakai pelindung ini nih ya, pelindung stang ya. Gue sangat setuju kalau kalian memilih Honda Beat Street, mau itu Beat Street yang tahun lama ataupun yang tahun sekarang, karena sama aja gitu, cuman beda model sama beda tambahan fitur lah ya gitu ya. Tapi kalau untuk di Honda Beat Street yang lama ini gue sangat recommended banget gitu ya. Kenapa gue bilang sangat recommended gitu ya? Ini motor yang paling pertama itu, yang paling memanusiakan manusia gitu ya, nggak gampang pegel gitu. Motornya nyaman, suspensinya empuk gitu, joknya tebel gitu, stangnya lebar, handle-nya bagus ya. Ini motor yang memanusiakan manusia. Nyaman banget gitu, nggak gampang pegel gitu ya. Ini yang pertama ya, memanusiakan manusia tuh ya. Di jalan bergelombang aja ini cuman action cam gua aja yang goyang-goyang ya. Tapi kalau gua riding ini nyaman banget. Terus berikutnya yang kedua itu spare partnya melimpah. Gak usah khawatir kalian kelangkaan spare partnya ya. Soalnya ini kan satu basic sama Honda Beat. Ya, Honda Beat biasa, Honda Beat Pop ya. Dan ini Honda Beat Street gitu. Sama, nggak ada yang beda. Yang ketiga, motornya irit dan bertenaga motornya. Nah itu 3 poin hal penting ya tentang motor Honda Beat Street ini ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like video ini jika Anda suka, dislike aja kalau enggak. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.